apresiasi yang tinggi Dinas Pendidikan dan pengawas sekolah dalam hal ini sebagai tim kerja memiliki peran penting pada tahap penilaian pengelolaan kerja guru dan kepala sekolah, dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas kerja keras, dedikasi Bapak Ibu yang sangat luar biasa. Tentunya ini menjadi ladang amal untuk Bapak Ibu dan kita semua. Sehingga marilah kita sama-sama terus bersinergi, berkolaborasi, semangat gotong royong untuk mendukung proses pengelolaan kerja ini, khususnya di tahap penilaian untuk guru dan kepala sekolah, agar apa yang kita cita-citakan dalam transformasi pembelajaran yang berusaha pada peserta didik dapat tercapai. Semoga apa yang kita upayakan dalam mencapai cita-cita tersebut semuanya akan bernilai ibadah dan mendapatkan berkah serta mendapatkan limpahan yang lebih dari Allah SWT. Baik sekalian, dengan seizin Bapak Ibu dan sama-sama kita berharap memohon dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, untuk memberikan kelancaran dan kebermanfaatan dalam pertemuan ini maupun implementasi nanti di lapangan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan ini saya buka secara resmi. Selamat mengikuti kegiatan dan semoga semua apa yang disampaikan oleh narasumber dapat dipahami dan diimplementasikan dengan baik. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Rahayu, Om Budaya. Salam sehat untuk kita semua. Tetap semangat. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Sekjen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arahan yang luar biasa dan memantapkan kepada kita semua, mengapresiasi semua Bapak Ibu yang telah dengan semangat luar biasa sejak awal tahun bagaimana memastikan para PTK ini bisa memahami pengelolaan kinerja guru dan tenaga kepala sekolah ini dengan sebaik-baiknya. Dan tentunya sesuai dengan harapan Pak Ses tadi ya, apa yang kita lakukan ini sebagai upaya untuk memberikan layanan terbaik pada PTK kita, dan kita hanya bisa berharap mendapatkan amal ibadah ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita simak acara ini hingga selesai materinya ya, dan supaya kita bisa mendapatkan ilmu yang secara komprehensif. Tentunya kita hanya selalu berharap mendapatkan honor dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, dan nanti di tengah-tengah sesi kita juga akan ada kuis berhadiah. Ayo, jadi Bapak Ibu aktif simak baik melalui Zoom ini maupun melalui YouTube. Dan tentu yang nggak sabar untuk bertanya, kami persilahkan di chat Zoom. Nanti tim kami akan melakukan akurasi, dan di sesi tanya jawab di akhir nanti akan kita bahas bersama dengan para narasumber pertanyaan-pertanyaan yang sudah Bapak Ibu sampaikan melalui chat Zoom maupun melalui YouTube. Oke, para narasumber sudah siap semua untuk berbagi ilmu, dan kita langsung mulai saja. Materi yang pertama terkait dengan peran Kepala Dinas Pendidikan dan pengawas sekolah dalam pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah untuk tahap penilaian. Kepada Mbak Arini Srinindita, kami silakan. Iya, selamat siang Ibu Mia, Pak Sestemu, dan Bapak Ibu Dinas sekalian dan pengawas sekolah yang hadir di kesempatan kali ini. Izinkan saya sebelum menjelaskan terkait dengan peran kepala dinas dan tim kerja dalam pengelolaan kinerja kepala sekolah dan guru, izinkan saya mengupdate beberapa pembaruan informasi terkait dengan pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Ini bisa dipaparkan ya. Jadi ada beberapa informasi terbaru terkait dengan tahap pelaksanaan pengelolaan kinerja. Selanjutnya, mungkin kemarin waktu proses plotting pelaksanaan kinerja kepala sekolah terdapat beberapa kendala akses pengawas sekolah dan kepala dinas yang terjadi di lapangan. Nah,
saat ini sudah ada beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh Bapak Ibu terkait dengan kendala akses tersebut. Misalnya, pengawas sekolah tidak dapat mengakses fitur pengelolaan kinerja di PMM. Pastikan operator Sintendik sudah melakukan plotting kerja dengan data pengawas sekolah terkait. Lalu apabila plotting telah dilakukan, tapi misalnya pengawas sekolah masih belum bisa mengakses, silahkan membuka tautan yang ada di paparan berikut. Nah, ini nanti paparannya juga mungkin akan dibagikan gitu ya oleh panitia. Nah, nanti tautan ini Bapak Ibu pengawas sekolah dapat melihat akun belajar ID yang dapat digunakan sebagai tim kerja. Jadi memang akun belajar ID yang bisa digunakan untuk membuka PMM di pengelolaan kerja oleh pengawas sekolah itu adalah akun belajar ID yang ada di Sintendik untuk sebagai tim kerja. Nah, gunakan NIP pengawas sebagai username untuk masuk ke tautan tersebut. Nah, pastikan akun belajar ID dalam kondisi aktif sebelum mengakses pengelolaan kinerja di PMM, dan juga silakan melakukan logout dan login kembali di PMM jika akun belajar ID yang digunakan untuk login PMM sesuai dengan akun belajar ID yang tertera di tautan sebelumnya. Nah, selanjutnya ada juga permasalahan nama kepala sekolah tidak muncul di akun kepala dinas. Nah, kemarin kendala ini sudah diperbaiki semuanya, sehingga silahkan bagi kepala dinas yang belum muncul nama kepala sekolahnya, silahkan melakukan logout dan login kembali di PMM. Saat ini data kepala dinas dan kepala sekolah yang masuk dalam plotting tim kerja telah diperbaiki. Nah, Selanjutnya terkait dengan tombol sinkro PMM. Tadi saya lihat di kolom Q&A sudah ada pertanyaan terkait tombol sinkro PMM. Jadi ada keluhan tombol sinkronya tidak muncul gitu ya. Nah, fitur ini memang sebenarnya dirancang untuk memudahkan dan membantu Bapak Ibu guru dan kepala sekolah dalam melakukan sinkronisasi data. Ini dapat dilakukan oleh admin instansi, guru, kepala sekolah untuk melakukan sinkro PMM. Jadi semua pengguna bisa melakukan sinkro. Nah, proses ini bisa memungkinkan integrasi data yang lebih efisien dan akurat, mendukung pemantauan dan evaluasi kinerja yang lebih komprehensif. Hanya saja saat ini memang terjadi beberapa error ya Bapak Ibu, jika diklik tertulis sinkronisasi gagal. Nah, di situ sudah ada notifikasinya gagalnya karena apa dan apa yang harus dilakukan gitu. Nah, terkait dengan data seperti apa kegagalannya, nah itu ada di tautan-tautan yang ada di paparan ini gitu. Nah, selain itu panduan tombol sinkro dan informasi tentang jika tombol sinkronya belum muncul, apa yang harus dilakukan, semua ada di dalam artikel pusat informasi tentang notifikasi error tombol sinkro PMM. Sehingga Bapak Ibu sudah bisa mempelajarinya ya melalui pusat informasi PMM. Jika tidak mengeklik di tautan ini, juga bisa mencari melalui pusat informasi PMM. Nah, selanjutnya, ini saat ini saya mau melangkah ke kaitannya dengan penilaian dalam pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Nah, saat ini ada beberapa peran kepala dinas dan juga pengawas sekolah atau tim kerja terkait dengan pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Nah, ini detailnya di slide selanjutnya. Nah, ya. Sebelum itu kita melihat dulu ya, sejak bulan Januari kemarin kita sudah melakukan perencanaan, lalu di bulan Februari hingga Mei itu sudah dilakukan pelaksanaan kinerja guru dan juga kepala sekolah mulai di bulan April. Nah, tahap penilaian ini saat ini sudah dimulai sejak tanggal 3 Juni yang lalu gitu ya, dan ada beberapa peran-peran dari kepala dinas dan juga tim kerja yang bisa dipelajari setelah ini. Selanjutnya, peran kepala dinas dan tim kerja dalam penilaian kinerja guru dan kepala sekolah. Nah, jika sebelumnya dalam pelaksanaan kinerja kepala sekolah, kepala dinas hanya berwenang untuk
untuk menjadi pejabat penilai kinerja bagi kepala sekolah dan juga masuk dalam tim kerja dan juga mendelegasikan tugasnya ke tim kerja. Nah, saat ini di tahap penilaian, kepala dinas juga memiliki peran dalam penilaian kinerja guru gitu. Jadi dalam penilaian kinerja guru, kepala dinas adalah aktor yang akan menentukan predikat kinerja organisasi berdasarkan rekomendasi dari analisis Kemendikbudristek. Jadi nantinya kepala sekolah akan mengirimkan hasil penilaian awalnya gitu ya ke kepala dinas pendidikan. Namun nanti kepala dinas pendidikan hanya akan dapat melihat hasil analisis dari Kemendikbudristek terkait dengan predikat kinerja organisasi satuan pendidikan tersebut. Nah, kepala dinas berwenang untuk menyetujui dan mengirimkan kembali ke kepala sekolah predikat kinerja organisasi tersebut atau mengubahnya dan kemudian mengirimkan ke kepala sekolah. Nah, yang kedua adalah terkait dengan PLT kepala sekolah yang berasal dari guru yang ada di satuan pendidikan yang sama. Saat ini kepala dinas dan juga tim kerja memiliki peranan untuk menilai PLT kepala sekolah yang berasal dari guru gitu. Jadi karena guru tersebut tidak mungkin menilai dirinya sendiri, jadi kepala dinas atau tim kerjalah nantinya yang akan bisa menilai PLT kepala sekolah yang berasal dari guru dari satuan pendidikan yang sama. Nah, untuk sumber informasinya terkait dengan peran-peran tersebut sudah dapat Bapak Ibu akses melalui paparan berikut. Nah, selanjutnya untuk kepala dinas di penilaian kinerja kepala sekolah, kepala dinas pendidikan akan menilai dan menetapkan predikat kinerja kepala sekolah. Namun, jika proses penilaiannya diberikan kepada tim kerja gitu ya, nanti tim kerja akan memberikan rekomendasi predikat kinerja kepada kepala dinas pendidikan dan nanti kepala dinas pendidikan akan menetapkannya. Nah, dalam proses memberi rekomendasi dan juga menetapkannya, kami sarankan untuk terjadinya dialog dengan kepala sekolah sebelum predikat kinerja dikirim ke kepala dinas dari tim kerja dan juga ditetapkan oleh kepala dinas pendidikan. Jadi misalnya tim kerja sudah memberikan predikat kinerja tertentu, bisa berdiskusi dengan kepala sekolah, menginformasikan bahwa ratingnya yang akan direkomendasikan adalah ini, lalu predikat kinerjanya seperti apa, apakah sudah sesuai atau belum. Nah, nanti jika kepala sekolah sudah menyetujui, kepala sekolah tim kerja dapat mengirimkannya ke kepala dinas pendidikan dan kepala dinas pendidikan dapat menetapkannya atau mengubahnya juga. Nah, jika kepala sekolah masih ingin mengubahnya, kepala sekolah juga dapat berdialog dengan kepala dinas pendidikan untuk mengubah predikat kinerja tersebut. Nah, untuk dialog tersebut dilakukan di luar platform ya Bapak Ibu. Jadi di platform kami hanya menyediakan untuk mengubah dan menetapkan predikat kinerja tersebut. Nah, sedangkan untuk kepala sekolah tugasnya lebih ke untuk dalam penilaian kinerja guru gitu ya. Jadi kepala sekolah adalah yang berwenang untuk menentukan rekomendasi predikat kinerja guru, berdialog dengan kepala dinas terkait dengan predikat kinerja organisasi jika diperlukan. Jadi nanti kepala sekolah bisa menghubungi kepala dinas pendidikan apabila predikat kinerja organisasi yang ditentukan misalnya masih belum sesuai ekspektasi dan ingin diubah oleh kepala sekolah, dan juga masih bisa mendiskusikannya dengan kepala dinas selama kepala sekolah belum menetapkan predikat kinerja kepada guru, kepala dinas pendidikan masih dapat mengubah predikat kinerja organisasi tersebut. Nah, kepala sekolah jugalah yang berwenang untuk menetapkan predikat kinerja guru, seperti kepala dinas berwenang untuk menetapkan predikat kinerja kepala sekolah. Nah, sumber informasi terkait dengan peran-peran tersebut sudah ada di dalam paparan ini. Nah, sekian paparan dari saya kembalikan kepada Bu Mia. Terima kasih. Terima kasih Mbak Arini.
Terima kasih Mbak Arini, sudah sangat jelas ya, paparan yang sangat singkat, padat, tapi clear peran dinas ini seperti apa sih gitu ya, dan juga peran kepala sekolah nanti terhadap gurunya seperti apa, peran dinas terhadap pengawas maupun kepala sekolah seperti apa, sudah sangat jelas. Bapak Ibu keep dulu pertanyaan-pertanyaannya, bisa langsung di chat Zoom ataupun di live streaming YouTube kami ya. Terima kasih banyak Mbak Arini, semoga ini memperjelas ya yang menjadi pertanyaan-pertanyaan kita selama ini, seperti apa sih kita harus apa istilahnya SOP-nya maupun mekanismenya. Baik, tentu kita sudah sangat penasaran dong substansi pengelolaan kinerja guru tahap pendidikan seperti apa sih. Nah, mari kita simak bersama Mbak Fauziani Tinasmi yang akan menyampaikan materi 2. Kami silakan Mbak Fauziani. Baik, selamat siang. Bu Mia, apakah suara saya sudah terdengar jelas? Sangat jelas. Baik, terima kasih Bu Mia. Selamat siang dan selamat sore untuk Bapak Ibu Kepala Dinas, kemudian tim kerja juga yang terdiri dari pengawas sekolah, Kabid Kasih Kacab, baik di Zoom maupun di YouTube. Perkenalkan, nama saya Fauziani. Saya akan menjelaskan terkait substansi untuk tahap penilaian pengelolaan kinerja guru. Seperti yang Bapak Ibu sudah simak tadi paparan dari Mbak Arini, bahwa kepala dinas atau dinas pendidikan dan juga pengelola sekolah ini ada peranannya gitu ya dalam tahap penilaian. Lalu seperti apa sih tahap penilaian pengelolaan kinerja guru? Nah, ini saya akan menjelaskan. Baik, mungkin bisa ditayangkan. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya. Ya, next. Baik, nah yang pertama kita perlu mengenal dulu tahap penilaian ya Bapak Ibu. Mengapa perlu dinilai, kemudian apa yang dinilai, siapa yang menilai, begitu ya. Baik Bapak Ibu, setiap daerah dan satuan pendidikan memiliki tujuan dan sasaran untuk dicapai dalam periode tertentu. Tentunya ya, secara kolektif kinerja guru dinilai untuk mengetahui sejauh mana guru bisa berdaya dalam mencapai tujuan dan sasaran satuan pendidikan. Kemudian secara individu, penilaian untuk guru adalah bentuk pengakuan atas kinerjanya yang berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran. Lalu apa yang dinilai? Seperti yang sudah disampaikan juga di tahap perencanaan ataupun pelaksanaan sebelumnya ya Bapak Ibu, bahwa yang dinilai dalam pengelolaan kinerja yaitu yang pertama praktik kinerja. Praktik kinerja berfokus pada upaya guru dalam berefleksi, belajar dan mengubah praktik pembelajarannya menjadi lebih berdampak pada peserta didik. Kemudian yang kedua yaitu perilaku kerja. Perilaku kerja ini berfokus pada upaya guru dalam mewujudkan perilaku berakhlak ASN yang berdampak pada pembelajaran. Lalu yang ketiga ada pertimbangan ya Bapak Ibu, yaitu meliputi ketercapaian poin pengembangan kompetensi, ketuntasan tugas tambahan, dan ketercapaian tugas sehari-hari yang tertera pada dokumen akuntabilitas pegawai. Begitu. Siapa sih yang menilai? Secara makro, pejabat menilai kinerja yang berwenang dalam menetapkan predikat kinerja organisasi atau satuan pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan. Secara mikronya, penilaian kinerja guru adalah kepala sekolah, baik definitif maupun PLT, yang terlibat langsung dalam memantau dan membina kinerja guru sehari-hari. Kepala sekolah yang akan menetapkan predikat kinerja guru nantinya. Baik, selanjutnya. Kapan kinerja dinilai? Pertanyaannya. Dimulai pada bulan Juni, 3 Juni kemarin ya Bapak Ibu, itu sudah bisa dimulai tahap penilaian gitu ya. Predikat kinerja guru untuk periode 1 ini dapat ditetapkan oleh kepala sekolah. Dimulai pada bulan Desember, predikat kinerja guru untuk periode 2 dapat ditetapkan oleh kepala sekolah. Jadi ada periode 1 dan ada periode 2 gitu ya. Di akhir tahun anggaran Bapak Ibu, Kemdikbud akan menganalisis capaian dan upaya peningkatan kinerja guru dari periode 1 ke periode 2 dan menetapkan predikat kinerja akhir tahunan gitu. Jadi berbeda ya.
predikat kinerja untuk periode 1, 2, dan juga akhir gitu. Kemudian bagaimana cara menilainya? Rating praktik kinerja ditetapkan oleh kepala sekolah berdasarkan upaya refleksi, upaya mempelajari, dan perubahan praktik yang dilalui selama siklus peningkatan kinerja. Kemudian rating perilaku kerja ditetapkan oleh kepala sekolah berdasarkan perwujudan dan dampak perilaku terhadap peningkatan kualitas pembelajaran selama periode berlangsung. Yang ketiga, penetapan predikat kinerja guru ditetapkan oleh kepala sekolah berdasarkan capaian rating praktik kinerja dan perilaku kerja, serta ekspektasi lain yang disampaikan melalui dialog kinerja dan tercantum pada kesepakatan SKP. Seperti apa hasil akhir penilaian, gitu ya? Di setiap akhir periode, guru akan mendapatkan predikat kinerja pegawai. Sangat baik, butuh perbaikan, kurang, atau sangat kurang, begitu ya. PMM akan mengeluarkan pratinjau terhadap predikat tersebut melalui dokumen evaluasi kinerja periode 1 dan periode 2 pada tahun berjalan. Lalu, melalui kinerja BKN, guru dapat mengajukan sanggahan atau keberatan kepada kepala sekolah melihat hasil final predikat kinerja pegawai hingga kelak mendapatkan angka kredit di akhir tahun anggaran. Nah, ini adanya di kinerja BKN. Jadi perlu disimak baik-baik ya Bapak Ibu, mana yang di PMM, mana yang di kinerja BKN. Lalu, apa yang menjadi pertimbangan atasan ketika menilai pegawai, begitu ya. Nah, ini kita langsung saja ke kotak yang diberi merah ya Bapak Ibu, tanda merah. Ini aspek penilaian untuk praktik kinerja, variabel praktik kinerja. Itu aspek penilaiannya ada 3 tadi, sering kita sebut-sebut. Ada upaya refleksi, upaya mempelajari, dan perubahan praktik gitu ya. Kemudian untuk perilaku kerja, itu adalah aspek penilaiannya perwujudan fokus pada 7 aspek perilaku berakhlak. Yang kedua, dampak perwujudan terhadap peningkatan kualitas pembelajaran. Jadi dilihat nih perwujudannya seperti apa begitu ya. Kemudian untuk pengembangan kompetensi, nah ini aspek penilaiannya adalah poin pengembangan kompetensi. Namun tentunya pengembangan kompetensi ini sebagai pertimbangan ya Bapak Ibu. Jadi yang dinilai itu ada praktik kinerja dan perilaku kerja. Kemudian untuk skala ratingnya, Bapak Ibu bisa lihat di paparan atau mungkin nanti di panduan ya Bapak Ibu. Selanjutnya, baik. Nah, ini ada 4 tahapan penilaian pengelolaan kinerja guru di PMM. Yang pertama, rekap penilaian kinerja guru. Nah, di sini kepala sekolah berdialog dengan guru untuk memperkuat kembali pemahaman atas proses kinerja guru sebelum merekap penilaian kinerjanya. Ya, dialog ini selalu digaung-gaungkan ya Bapak Ibu dalam pengelolaan kinerja. Kemudian kepala sekolah menyelesaikan pemberian rating praktik kinerja hingga refleksi tindak lanjut guru. Kepala sekolah memberikan rating untuk perilaku kerja guru, kemudian kepala sekolah mengecek dokumen ketuntasan pengembangan kompetensi dan tugas tambahan guru. Jadi dokumennya jangan lupa dicek juga ya Bapak Ibu. Nah, kepala sekolah mulai mengunggah dokumen akuntabilitas. Lalu tahap yang kedua yaitu pengiriman data penilaian ke Dinas Pendidikan. Kepala sekolah mengecek kembali daftar guru yang perlu dinilai di bawah satuan pendidikannya. Kemudian kepala sekolah mengirimkan data penilaian ke Dinas Pendidikan dan Kemdikbudristek melakukan analisis dari isian dan data pengelolaan kinerja guru yang sudah diinput di dalam fitur pengelolaan kinerja PMM. Data ini digunakan untuk merekomendasikan predikat kinerja organisasi yang akan ditetapkan oleh Dinas Pendidikan. Tahap ketiga adalah penetapan predikat kinerja organisasi. Nah, ini nih peran dinas ya. Kepala dinas menerima rekomendasi predikat kinerja organisasi untuk satuan pendidikan yang telah selesai melakukan penilaian. Kemudian kepala dinas menetapkan predikat kinerja organisasi untuk satuan pendidikan dan nanti kepala sekolah menerima predikat kinerja organisasi dari Dinas Pendidikan. Di tahap keempat, penetapan predikat kinerja guru. Nah, setelah menerima predikat kinerja organisasi dari Dinas Pendidikan, kepala sekolah kemudian menetapkan predikat kinerja guru berdasarkan predikat kinerja organisasi.
Kemudian guru menerima dokumen evaluasi kinerja dari kepala sekolah yang memuat informasi terkait predikat kinerjanya. Nah, nanti bisa dilihat di PMM ya untuk dokumen evaluasi kinerja ini. Kemudian guru dan kepala sekolah berdialog untuk mengulas dan mendalami hasil penilaian. Baik, selanjutnya tahap penilaian pertama ya, rekap penilaian kinerja guru. Next. Baik, nah ini penting sekali Bapak Ibu dalam tahap penilaian juga adalah dialog kinerja ya, untuk mengkonfirmasi proses kinerja guru sebelum penilaian. Jadi tidak serta-merta memberikan nilai, tapi ada dialog dulu gitu ya. Sebelum nilai, kepala sekolah perlu berdialog dengan guru untuk memperkuat kembali pemahaman atas proses kinerja guru sebelum mereka penilaian kinerjanya. Kemudian berdasarkan rating dan catatan pada tahap pelaksanaan, kepala sekolah dan guru mengkonfirmasi kembali tantangan yang dihadapi, upaya yang sudah dikerahkan, dan perubahan yang tengah berlangsung gitu. Kini kepala sekolah memiliki pemahaman yang utuh terkait proses kinerja guru. Guru merasa dilibatkan dalam proses penilaian dari atasannya. Penting banget ya Bapak Ibu ya untuk ada dialog kinerja ini sebelum melakukan penilaian. Nah, dialog di atas sebaiknya dilakukan sebelum kepala sekolah mengisi rating refleksi tindak lanjut guru. Tujuan dialog adalah untuk menumbuhkan keterikatan atau engagement ya antara guru dan kepala sekolah. Kepala sekolah dan guru tidak perlu mengubah atau mengedit isian apapun di dalam PMM. Jadi cukup dengan dialog ya untuk isian yang sudah dilakukan di dalam PMM itu tidak perlu dirubah apapun. Selanjutnya, menyelesaikan siklus peningkatan praktik kinerja dan perilaku kerja. Nah, tentunya sebelum dinilai harus dituntaskan dulu dong siklus peningkatan praktik kinerjanya dan perilaku kerja. Praktik kinerja tentunya guru sudah selesai melakukan kegiatan upaya tindak lanjut pasca observasi praktik kinerja. Kemudian guru sudah selesai mengisi dan mengumpulkan formulir refleksi tindak lanjut kepada kepala sekolah. Kemudian kepala sekolah sudah berdialog dengan guru untuk mengecek ketuntasan kegiatan upaya tindak lanjut yang telah disepakati dengan guru, dan kepala sekolah sudah selesai mencatat dan memberikan umpan balik kepada refleksi tindak lanjut yang dibuat guru. Nah, isian formulir praktik kinerja di PMM berfungsi sebagai catatan untuk umpan balik. Dialog dapat terjadi di luar teknologi ya Bapak Ibu. Nah, kepala sekolah dan guru tidak perlu mengubah sekali lagi atau mengedit isian apapun di dalam PMM. Yang penting dialog gitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya untuk perilaku kerja, guru dalam praktiknya sehari-hari sudah berupaya nih mewujudkan perilaku berakhlak sesuai fokusnya. Kepala sekolah sudah mendapatkan perspektif terkait perilaku sehari-hari guru, kemudian kepala sekolah sudah mengecek dampak perilaku guru terhadap peningkatan kualitas pembelajaran. Kepala sekolah sudah memberikan rating perilaku kerja guru. Nah, tidak ada format atau jadwal khusus untuk observasi perilaku kerja ya Bapak Ibu. Jadi observasi itu di praktik kinerja. Untuk perilaku kerja Bapak Ibu bisa melihat keseharian Bapak Ibu guru gitu ya. Kemudian cakupan perilaku kerja yang dinilai adalah selama periode yang berjalan 6 bulan ke belakang ya. Jadi kalau periode 1 Januari sampai Juni begitu. Next. Kemudian mengecek ketuntasan kegiatan pengembangan kompetensi dan tugas tambahan. Nah, jangan lupa juga nih Bapak Ibu untuk melihat pengembangan kompetensi dan tugas tambahannya. Guru sudah selesai melakukan kegiatan pengembangan kompetensi yang direncanakan pada SKP, kemudian kepala sekolah berdialog dengan guru untuk melihat kembali hasil pembelajaran guru serta cara guru menerapkan pengetahuan dan keterampilan barunya. Kemudian kepala sekolah mengecek bukti dukung pengembangan kompetensi yang dikumpulkan guru. Nah, capaian kegiatan pengembangan kompetensi tidak otomatis berpengaruh pada nilai kinerja guru ya. Sekali lagi Bapak Ibu, ini adalah pertimbangan. Jika kegiatan pengembangan kompetensi belum selesai, maka bisa digunakan untuk periode selanjutnya. Pertimbangan ini dikembalikan kepada kepala sekolah atas ekspektasinya sebagai atasan. Pastikan kepala sekolah mengetahui progres pengembangan kompetensi guru. Nah, dialog dapat terjadi di luar teknologi PMM. Kepala sekolah dan guru tidak perlu mengubah atau mengedit isian apapun di PMM.
Untuk tugas tambahan, nah guru dalam kesehariannya sudah menjalankan tugas tambahan sesuai kesepakatan pada SKP. Kepala sekolah berdialog dengan guru untuk mengecek pelaksanaan tugas tambahan guru. Kepala sekolah mengecek bukti dukung tugas tambahan yang dikumpulkan guru. Bapak Ibu, ketuntasan tugas tambahan tidak otomatis berpengaruh pada nilai kinerja guru. Pertimbangan dikembalikan lagi ya kepada kepala sekolah atas ekspektasinya sebagai atasan gitu. Pastikan selalu nih kepala sekolah mengetahui progres tugas tambahan guru. Dan sekali lagi dialognya terjadi di luar teknologi ya Bapak Ibu ya. Oke, next. Nah, jadi ini rangkumannya ya. Pada akhir tahap rekap penilaian kinerja guru disimpulkan yang pertama, siklus peningkatan kinerja sudah selesai hingga pemberian rating refleksi tindak lanjut. Yang kedua, perilaku kerja sudah diberikan rating atas perwujudan dan dampak fokus perilaku. Yang ketiga, progres dan ketuntasan kegiatan pengembangan kompetensi sudah. Yang keempat, progres dan ketuntasan tugas tambahan sudah dicek dan didiskusikan juga tentunya. Selanjutnya, pengiriman data penilaian ke Dinas Pendidikan. Nah, saatnya untuk mengirimkan ke Dinas Pendidikan ya Bapak Ibu. Kepala sekolah menetapkan predikat kinerja guru ini berdasarkan capaian kinerja organisasi satuan pendidikannya. Hal ini diatur dalam Perdirjen GTK nomor 7607 tahun 2023 pada bab 5 pasal 27 ayat 1. Nah, untuk apa sih gitu ya? Predikat kinerja pegawai adalah cerminan dari capaian kinerja organisasi. Agar kepala sekolah dapat menetapkan predikat kinerja guru, kepala sekolah perlu mengirimkan data penilaian guru sebagai yang disepakati oleh kepala dinas pendidikan setempat. Nah, prosesnya seperti apa nih gitu ya? Iya, Bu Mia, mohon maaf terkendala jaringan. Apa saya sudah bisa terdengar kembali? Halo? Sudah Teh, sudah masuk. Baik, terima kasih. Mohon maaf Bapak Ibu terkendala jaringan. Saya ulang untuk yang mengapa ya data penilaian perlu dikirimkan ke Dinas Pendidikan. Nah, seperti apa prosesnya Bapak Ibu? Tadi sudah sampai apa ya gitu ya. Seperti apa prosesnya? Kepala sekolah mengirimkan data penilaian dan ditindaklanjuti oleh Kemendikbudristek. Kemendikbudristek menganalisis data capaian satuan pendidikan sekaligus mengirimkan datanya ke Dinas Pendidikan. Lalu, kepala dinas menetapkan predikat kinerja organisasi. Nah, apa implikasinya? Tidak ada implikasi langsung bagi guru nih, Bapak Ibu. Data penilaian yang dikirim bukan nilai final, sekali lagi. Data yang diterima Dinas Pendidikan tidak memunculkan informasi individual capaian atau nilai guru ya. Selanjutnya. Nah, bagaimana sih pengiriman data penilaian dilakukan oleh kepala sekolah? Ini ada penting dulu untuk disimak ya Bapak Ibu. Nilai pada tahap ini belum final dan tidak sama dengan predikat kinerja. Nilai pada tahap ini digunakan untuk kepentingan predikat kinerja organisasi gitu.
Nah, di sini kita bisa melihat bagian-bagian ya, Bapak Ibu. Ini ada yang pertama adalah catatan kepala sekolah saat diskusi dan refleksi tindak lanjut pada bagian paling atas ya. Nah, ini Bapak Ibu digunakan untuk melihat nih upaya refleksinya seperti apa, upaya mempelajarinya bagaimana, dan kemudahan praktiknya juga bagaimana. Dari situ keluarlah rating praktik kinerja begitu. Kemudian yang kedua, di baris kedua ada pemantauan kepala sekolah terhadap perilaku kerja guru sehari-hari. Nah, ini kaitannya dengan perilaku kerja ya. Kalau yang tadi kinerja, kalau yang ini kalau yang tadi praktik kinerja, kalau yang ini adalah perilaku kerja. Nah, ini adalah perwujudan dan dampak perilaku terhadap peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, ini nanti akan ada rating perilaku kerja begitu. Lalu bagaimana dengan pengembangan kompetensi yang sudah guru tuntaskan gitu ya. Nah, ini menjadi pertimbangan nih Bapak Ibu. Jadi yang keluar ratingnya adalah rating praktik kinerja dan rating perilaku kerja begitu. Kemudian data penilaian yang dianalisis oleh Kemdikbud ini dan dikirimkan ke Dinas Pendidikan gitu. Jadi ada rating praktik kinerja dan rating perilaku kerja. Selanjutnya, nah di sini Bapak Ibu sudah bisa melihat tampilan di dalam sistem atau di dalam teknologinya seperti apa gitu ya. Di sini kepala sekolah meninjau daftar penilaian kinerja sebelum dikirim ke Dinas Pendidikan. Gambar ini Bapak Ibu yang tampak di depan, ini adalah daftar penilaian kinerja yang hanya dapat diakses kepala sekolah. Sekali lagi, hanya dapat diakses kepala sekolah. Kepala sekolah perlu mengecek setiap nama guru nih yang di sini gitu ya. Sudah ada semua atau belum gitu ya, dicek. Pada dokumen ini, kepala sekolah perlu meninjau terlebih nilai yang sudah direkap. Nilai yang tertera di sini Bapak Ibu, ini bukan nilai final ya. Dan tidak sama dengan predikat kinerja. Kepala sekolah dapat melakukan penyesuaian jika diperlukan. Nah, jadi kepala sekolah ini bisa mengubah ratingnya ya Bapak Ibu. Tujuan dari tahapan ini adalah agar Kemdikbud dapat menganalisis isian dan data pengolahan kinerja untuk dikirimkan ke Dinas Pendidikan. Nah, jika terdapat ketidakcocokan daftar guru, pastikan update data pegawai di satuan pendidikan sudah disinkronkan ke Dapodik Pusat ya. Jika terdapat informasi akan terjadi rotasi atau mutasi pada salah satu guru, maka kepala sekolah tidak perlu melanjutkan proses rekomendasi predikat kinerja untuk guru tersebut. Kalau ada rotasi mutasi ya, data pengolahan kinerja dapat ditindaklanjuti di satuan pendidikan baru. Nah, data yang dikirimkan ke Dinas Pendidikan oleh Kemdikbud tidak mencantumkan daftar nama guru dan predikat masing-masing tidak akan muncul. Gitu. Jadi Dinas tidak akan bisa melihat gitu ya nama-nama guru dan predikat setiap gurunya. Next. Nah, kita simpulkan pada akhir tahap pengiriman data penilaian ke Dinas Pendidikan. Yang pertama, guru sudah diberikan rating praktik kinerja dan perilaku kerja oleh kepala sekolah. Ini sifatnya belum final ya Bapak Ibu ya di tahap ini. Kemudian yang kedua, kepala sekolah sudah mengirim data dan ditindaklanjuti oleh analisis Kemdikbud. Yang ketiga, Kemdikbud mengirimkan data ke Dinas Pendidikan setempat untuk mendapatkan predikat kinerja organisasi. Baik, selanjutnya. Nah, ini dia penetapan predikat kinerja organisasi. Selanjutnya, Kepala Dinas Pendidikan menentukan predikat kinerja organisasi satuan pendidikan ya. Sebagai pejabat penilai kinerja, Kepala Dinas Pendidikan menentukan predikat kinerja organisasi. Nah, pada halaman di samping nih yang Bapak Ibu lihat, ini sudah ada daftar nama-nama sekolah ya Bapak Ibu. Nah, ini sudah ada rekomendasi yang diterima dari Kemdikbud gitu ya. Ada istimewa, ada baik, ada butuh perbaikan, dan lain-lain. Kepala dinas bisa menyetujui atau mengubah rekomendasi berdasarkan ekspektasi dan standar pelayanan daerah. Jadi, poinnya di sini bisa diubah ya oleh kepala dinas
Kepala dinas ini nanti akan mengirimkan kembali hasil penetapan predikat kinerja organisasi ke kepala sekolah. Gitu. Selanjutnya, tindak lanjut hasil penetapan predikat kinerja organisasi oleh kepala sekolah. Nah, tindak lanjutnya seperti apa gitu ya. Di sini Bapak Ibu juga bisa melihat ada tampilan di dalam teknologinya ya. Gambar di samping ini Bapak Ibu di dalam layar adalah hasil penetapan predikat kinerja organisasi yang hanya bisa diakses oleh akun kepala sekolah. Nah, jadi bisa dilihat ya hanya sama kepala sekolah ya. Mengacu pada skema pengelolaan kinerja pada Permenpan RB nomor 6 tahun 2022, predikat kinerja organisasi digunakan sebagai panduan untuk menetapkan predikat kinerja pegawai. Pada contoh, satuan pendidikan mendapatkan predikat baik nih, misalnya ya, Bapak Ibu. Merefleksikan capaian tersebut kepada pegawainya, maka minimal 50% jumlah guru di bawah satuan pendidikan tersebut nih wajib berpredikat baik gitu. Minimal berarti jumlah guru yang diberikan predikat baik dapat melebihi 50%. Populasi di luar nilai minimal tadi ya, yang di luar 50% itu bisa mendapatkan predikat apapun sesuai penetapan kepala sekolah. Jadi bisa kurang, bisa sangat baik, dan lain-lain ya. Selanjutnya, nah pada akhir tahap penetapan predikat kinerja organisasi disimpulkan yang pertama, Kepala Dinas Pendidikan telah menetapkan predikat kinerja organisasi satuan pendidikan. Yang kedua, kepala sekolah telah menerima predikat kinerja organisasi sebagai acuan penetapan predikat kinerja guru. Nah, saatnya sekarang kepala sekolah melakukan penetapan predikat kinerja guru. Next. Oke, PKO udah didapatkan nih dari dinas. Nah, saatnya ya kepala sekolah menentukan atau menetapkan predikat kinerja guru. Selanjutnya. Oke, nah ini dia Bapak Ibu proses penetapan predikat kinerja guru oleh kepala sekolah. Bapak Ibu bisa melihat di sini ada A ya, praktik kinerja. Ada nilai dan ada rating Bapak Ibu. Bagian A adalah variabel penilaian. Terdapat kolom nilai dan rating untuk praktik kinerja dan perilaku kerja. Angka pada kolom nilai nih Bapak Ibu adalah hasil analisis Kemdikbud ya, berdasarkan isian dan data yang terekam di PPMN. Kolom rating dapat disesuaikan nih Bapak Ibu, yang ini ya sesuai ekspektasi, di atas, di bawah. Nah ini bisa disesuaikan oleh kepala sekolah berdasarkan ekspektasinya terhadap masing-masing guru gitu ya. Jadi bisa saja yang nilainya 48 menurut penghitungan Kemdikbud, ratingnya bisa diubah, misal di atas, bisa juga seperti itu. Nah, kolom rating tidak mengikat pada kolom nilai. Kepala sekolah bisa menyesuaikan kolom rating berdasarkan capaian poin pengembangan kompetensi jika menjadi ekspektasinya. Nah, penting ya Bapak Ibu, kepala sekolah dianjurkan untuk berfokus pada upaya dan perkembangan setiap individu, alih-alih terlalu fokus pada nilai. Nah, ini udah keluar angka-angka, biasanya suka deg-degan nih Bapak Ibu ya. Sebagai contoh pada tabel Bapak Ibu, meskipun nilai guru Arif Wibowo nih yang pertama adalah 48 ya, ini mohon maaf. Di gambarnya 48, di tulisannya 68. Nanti mungkin akan diperbaiki. Namun capaian tersebut sudah sangat besar ternyata gitu ya setelah dilihat dibandingkan dengan kemampuan awalnya. Hal tersebut menandakan upaya dan perkembangan guru Arif sangat baik. Maka kepala sekolah menetapkan rating kinerja guru Arif sesuai ekspektasi. Gitu. Ini saya percepat ya karena waktunya juga sudah sedikit lagi. Kemudian next. Nah, untuk proses penetapan predikat kinerja guru bagian kedua, nah ini ada bagian B Bapak Ibu, ini untuk poin pengembangan kompetensi ya. Bagian B adalah informasi terkait target dan realisasi kegiatan pengembangan kompetensi. Nah, kolom ini tidak otomatis mengikat pada penilaian manapun gitu ya. Ini informasi poin pengembangan kompetensi adalah pertimbangan tambahan bagi kepala sekolah jika capaian pengembangan kompetensi termasuk ke dalam ekspektasinya.
begitu. Nah, keputusan dikembalikan ke kepala sekolah sebagai pimpinan yang memiliki ekspektasi terhadap pegawainya gitu. Jadi ini sebagai pertimbangan. Next. Nah, proses penetapan predikat kinerja guru bagian ketiga. Ini ada predikat kinerja. Bagian C, Bapak Ibu, adalah informasi terkait predikat kinerja guru yang didapatkan berdasarkan kuadran kinerja pegawai. Nah, di bawah ini ada kuadrannya ya, antara rating praktik kinerja dan rating perilaku kerja. Ada di bawah ekspektasi, sesuai ekspektasi, dan di atas ekspektasi. Nanti dilihat nih, kalau rating praktik kinerjanya di atas ekspektasi dan rating perilaku kerjanya di atas ekspektasi, itu di mana ya? Oh, sangat baik gitu. Seperti itu cara membacanya. Selanjutnya, oke. Nah, proses penetapan predikat kinerja guru oleh kepala sekolah bagian keempat nih. Nah, daftar penetapan predikat kinerja. Di bagian D adalah informasi terkait predikat kinerja organisasi, Bapak Ibu. Sebelum mengirimkan predikat ke guru, kepala sekolah perlu memastikan jumlah predikat kinerja guru yang sesuai dengan predikat kinerja organisasi sudah mencukupi. Pada contoh di sini, satuan pendidikan mendapatkan predikat kinerja organisasi baik gitu ya. Kemudian total guru ada 12, maka minimal 6 orang perlu diberikan predikat baik karena tadi ya minimal 5% gitu. Kemudian kepala sekolah bisa melakukan penyesuaian jika diperlukan. Setelah final, kepala sekolah dapat mengirimkan predikat kinerja kepada guru. Gitu. Nah, ini baru final, Bapak Ibu. Next. Setelah dikirimkan oleh kepala sekolah, barulah nih Bapak Ibu guru bisa mengakses predikat kinerjanya melalui dokumen evaluasi kinerja periode berjalan. Seperti ini contoh dokumennya, Bapak Ibu nanti bisa melihat di dalam PMM ya. Nah, ini untuk contoh dokumen baik periode 1 maupun periode 2. Nah, guru akan mendapatkan dokumen evaluasi kinerja di setiap akhir periode ya Bapak Ibu. Dokumen evaluasi kinerja periodik ini tidak sama dengan predikat kinerja akhir tahunan yang akan dikonversi menjadi angka kredit di e-kinerja BKN. Masih ada proses lanjutan untuk menetapkan predikat kinerja akhir tahunan. Nanti akan dijelaskan di bagian selanjutnya. Dokumen evaluasi kinerja periodik ini berfungsi sebagai persiapan untuk evaluasi dan persiapan pengelolaan kinerja periode selanjutnya. Guru dan kepala sekolah diharapkan melakukan dialog kinerja untuk mendiskusikan rencana perbaikan agar capaian guru bisa meningkat hingga akhir tahun. Oke. Next. Ini ada 4 slide lagi Bapak Ibu. Pada akhir tahap penetapan predikat kinerja guru disimpulkan ya. Yang pertama, kepala dinas telah menetapkan predikat kinerja organisasi. Lalu setelah itu kepala sekolah sudah menyesuaikan predikat kinerja guru berdasarkan predikat kinerja organisasi. Kemudian setelah itu kepala sekolah mengirimkan predikat kinerja kepada guru dan baru deh gitu ya Bapak Ibu guru sudah mendapatkan dokumen evaluasi kinerja periode berjalan di dalam PMM. Selanjutnya ya, ini dia ada 14 rekap proses penetapan predikat kinerja gitu. Nanti Bapak Ibu bisa mempelajari kembali ke 14 rekapan ini ya. Ini rekap tahapannya begitu. Selanjutnya, nah, predikat kinerja akhir hingga konversi angka kredit. Bapak Ibu nanti akan mendapatkan periode 1 dan periode 2 ya predikat kinerjanya. Periode 1 Januari sampai Juni dan periode 2 Juli sampai Desember. Nah, baru ketika sudah ada 2 periode ini akan ada predikat kinerja akhir pegawai akan muncul gitu. Nah, predikat kinerja akhir inilah yang dikirimkan ke e-kinerja BKN. Yang dimana itu adalah evaluasi kinerja tahunan pegawai yang nantinya dikonversi ke angka kredit gitu. Jadi ini yang periode 1 jangan deg-degan dulu ya Bapak Ibu periode 1 untuk kita bisa mendiskusikan gimana ya peningkatannya di periode 2 begitu. Oke, selanjutnya. Nah, bagaimana mekanisme sanggahan atau keberatan nih gitu ya. Bapak Ibu bisa mempelajarinya dalam Permenpan RB
nomor 6 tahun 2022 gitu ya. Di sini mekanisme sanggahan atau keberatan bagi guru dan kepala sekolah mengikuti arahan dan petunjuk teknis yang berlaku sesuai Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 tersebut. Sanggahan atau keberatan dapat dilakukan setelah predikat kinerja akhir tahunan ditetapkan. Artinya, mekanisme ini tidak diperuntukkan di tengah tahun. Nanti ya Bapak Ibu di akhir, setelah dapat predikat kinerja akhir tahunan gitu. Kemudian sanggahan atau keberatan berlangsung di kinerja BKM sebagai platform resmi Kemenpan RB yang mengurusi bidang PKN. Platform resmi BKN gitu ya. Kemenpan RB yang mengurus bidang manajemen ASN. Baik, demikian Bapak Ibu untuk penjelasan substansi tahap penilaian pengelolaan kinerja guru. Mohon maaf karena sangat panjang, Bapak Ibu bisa mempelajari atau membaca kembali pada panduan tahap penilaian pengelolaan kinerja guru melalui link 3 ya Bapak Ibu. Di sini sudah ada panduannya yang lebih lengkap.